Langsung masuk di game yang pertama. Ini dia Sunhawk. Yes, Sunhawk tentu kita bakal menjadi saksi untuk 16 tim bertanding kali ini. Zona ataupun arah pesawat kali ini pun sangat center. Yang baik lagi, udah memudahkan semua tim karena mapnya kecil. Lebih memudahkan lagi semua tim karena arah pesawatnya fair banget. Iya. Yang buat teman-teman semua jangan lupa kita reminder kembali untuk nge-push rank di Nusa. Karena banyak sekali nih hadiah-hadiah yang dapat dimenangkan. Baik dari adanya gadget dan juga adanya UC. Ya, betul sekali. Ini dia flag pad yang dibilang sama Wolfie tadi cukup tengah. Sebenarnya nggak tengah pun nggak masalah gitu karena bisa dituju Pasti dengan nyampe. memainkan parasut untuk map Sunhawk-nya. Dan grup mana tadi yang tidak bermain itu? B. Tiba tab 2 baru. Alter Ego, Infinity. Iya, betul. Alter Ego, Infinity, BN dan juga Yudu membuat beberapa tempat kosong dan tempat dari Alter Ego bakal diperebutkan oleh 2 tim. 3 tim bahkan. Ada Vampire, ada Bruriram dan juga ada Sam9 yang menuju ke bagian sekitaran Kepulauan Camp Alpha. Ya, malah Mongnai kosong total akan diambil oleh Tem juga, tapi Tem pun cukup berdekatan dengan kali ini Four Rifles dari Malaysia. Mungkin bakal melihat tampaknya tim yang juga bisa dibilang galak banget, adanya Morman, ada main-main lagi yang bisa dibilang cukup mengerikan. Tapi sebelum kita bakal melihat Tem bertempur, tampaknya Sam9 dan juga Bruriram bakal terpantau akan fight dan juga mungkin akan clash di awal permainan. Iya. Kali ini dari tim Bruriram, tim yang berapa kali hampir lolos ya, kali ini lolos, tentu akan coba untuk menunjukkan kelas mereka, apalagi saat ini mereka juga dengan 110 poin. Ya betul, mereka sudah mendapatkan poin-poin yang cukup banyak juga. Tapi gue suka sih dengan apa yang dilakuin sama seorang Ipul. Tiba-tiba menembak dari bagian luar, kali ini berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Time dan Baby harus bakal dipulangkan karena lobby. Temannya terlalu jauh dan cicilan damage-nya sudah sangat dalam diberikan oleh seorang Apple dan Baby bakal menjadi pemain pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Poin pertama masuk begitu saja menuju ke arah tim Four Rifles dan di arah lain lagi Bruriram ternyata sudah mulai membuka tembakan, berhasil mendapatkan satu pemain. Ziggs dari arah DBD sudah diamankan tapi angle terbuka bakal langsung diamankan begitu saja. Lompat pukul yang berhasil lolos. Yen gagal memberikan sebuah threat knock dan dia harus mengubah posisinya supaya tidak terprediksi oleh pemain-pemain dari Bruriram kali ini. Yap, kita bakal lihat tampaknya dari seorang Sky Only Tiger dipantau oleh tim DBD kali ini. Kita bakal lihat juga tampaknya dari seorang MyNameP bakal coba lompat-lompat juga menggunakan trik lompat pukul agar stepnya tidak terdengar dan bisa nge-HBD ke arah lawannya. Echo mulai terpantau juga, dia cukup terbuka di balik bebatuan. Gak banyak visionnya punya, tapi dari seorang MyNameP sudah mulai coba untuk ngeker, ngokang, dan coba ngelok ke arah pemain-pemain dari DBD. Iya betul, DBD sudah mulai terpantau kali ini agak sedikit dikurungin sama pemain-pemain dari Bruriram yang sudah senantiasa melakukan setup dengan begitu rapi, tapi Yen bakal menghadapi 2 pemain dari Bruriram kali ini bakal langsung menuju aja ke bagian dalam dari sebuah broken wall, tapi sebuah spray begitu komit dari seorang Yen berhasil mendapatkan 1 second weapon digunakan namun masih belum bisa mendapatkan korban yang kedua, tapi ada backup yang datang dari DBD, ada Echo yang membackup dari arah high ground namun setup dari Bruriram mereka rapi banget, lagi healing bakal dikejar dan Tiger mendapatkan 1 pemain dari DBD. Threat 1 tukar 1 untuk DBD dan juga Bruriram. Iya, tampaknya Tiger pun coba melakukan end, tapi dia pun sangat berhati-hati. DBD kehilangan seorang Yen, kehilangan seorang Ziggs. Tampaknya tinggal misalkan 2 player mereka lagi, ada Jimmy OP dan juga Echo. Sedangkan dari Bruriram mereka masih ada 3 player yang aktif dan baru Sky Only yang dipulangkan ke arah lobby. Iya. Sky dan juga Sky Only. Ini paling gak enak sih Flo. Ya, tapi ini Sky ya, Sky Only. Iya. Ini kayak anak-anak sosmed tahun 2010-an. Kenapa emang ya? Sky aja. Oh Sky aja. Only kan? Sky aja betul, Sky only, Sky aja ya. Kalau di Indo mungkin Sky aja kali ya. Pakai hanya banyak. Iya, hanya Aja. banyak. Terus ajahnya A-nya pakai akeong atau angka 4? Akeong lah. Akeong lah ya. Akeong. 90-an banget tuh. J-A-A-A hahaha. Titik. Wah, itu bocah 90-an banget tuh. Iya. Yang kalau ngetik dulu Rp1 per huruf. Tapi mau ya. Tapi mau. Banyak apa ya? Betul. Pakai X, pakai titik, Bener. pakai tanda seru. Oh, dia ditembak dari mana? Oh, Daybot. Daybot dari Daybot jauh. punya angle ternyata. Swanji langsung diamankan begitu saja, dipaksa mundur dan informasi masuk tentunya menuju ke arah Booms yang paling dekat menuju ke arah Swanji, tapi Swanji sudah selesai melakukan healing, ada di balik sebuah batu. Backup belum datang dari arah tim GD. Apakah bisa untuk mendapatkan 1 poin pertama? Tapi kita berpindah dulu menuju ke arah Bruriram di mana kali ini DBD kembali lagi berhasil menculik 1 anggota dari Bruriram. Iya, kita bakal seorang Kenzo memainkan kali ini Sniper Tower, mencari informasi di mana seorang Echo
sedang berada. My Name P masih dalam posisi knockout dan Echo belum ketahuan, tapi ada reconnect peluru Kelihatan. yang akhirnya membuat Echo pun tertumbangkan dari seorang Kingzo, memainkan posisi dengan sangat-sangat baik, hanya menyisakan satu pemain terakhir dari DBD yang bertahan saat ini. Betul, tapi tadi kayaknya gue ngelihat ada Vampire juga. Ya, ada Vampire, belakang. ada di bagian bukit lain lagi, tapi harusnya visionnya nggak langsung bisa ngebuka. Oh, kebuka. Oh, bukan. Gue kira dari Vampire, tapi dari Tiger. Oh, ini tembakan dari depan. Ini Vampire. Ini VPE. Ravenclaw Gila, mengambil keuntungan dari fight yang sedang terjadi. Bahkan Bruriram yang tadinya tampak begitu agresif, tinggal menyisakan kali ini macan di tim mereka. Wah, ini Tiger lagi mau cosplay jadi lampu kayaknya. Dia berada persis di bawah bohlam lampu yang mati nggak nyala tuh. Belum ketahuan karena belum ada push yang dilakuin sama Vampire. Vampire juga aware banget sih. Mereka hati-hati banget gak ingin ngebuang kesempatan mereka untuk di game pertama kali ini. Permainan mereka kemarin di Miramar cukup bagus gue ngelihat. Entah kenapa ya, gue ngelihat sekarang tim Thailand lebih berani buat nabrak kayak knock 1 rush, lebih pede gitu. Iya, Ada momen ketika mereka tuh kayak ke knock 1 tapi nggak langsung tabrak. Setup dulu. Iya, setup dulu, tapi ini bener-bener kayak setupnya cepet. Begitu mereka dapetin ke knock, itu udah kayak trigger atau lampu hijau untuk mereka tabrak. Oke, berarti memang kelihatan sih dari tim Thailand ya. Mungkin mereka lebih fokus juga untuk bermain galak. Beda sama tim-tim mereka dulu kayak KOG. KOG kan nggak terlalu terkenal galak. Lebih bermain setup, defensif. Sekarang kalau gue tim-timnya itu mayoritas dari tim Thailand suka main agresif. Suka untuk langsung melakukan setup ke arah tim yang mereka tahu kalah jumlah atau kalah posisi dengan mereka. Betul, dan tadi satu player yang selalu menjadi momok yang sangat mematikan, Stone ya. Yang dari tiap generasi season selalu menampilkan yang terbaik. 1v1 dia cukup bagus, percaya diri dia, ketenangan dia juga cukup bagus untuk menghadapi lawan yang ada di sekitar dia. Yang gue suka adalah sebuah trigger disiplin yang diterapkan sama Stone. Itu dari tahun-tahun sebelumnya sampai sekarang tuh masih cukup bagus sih. Oh bentar, Tiger bakal dicari sama Vampire. Sebuah predict shot, sebuah free fire yang diberikan dari seorang Tiger pun tidak bisa mendapatkan satu pun knock ke arah pemain dari Vampire. Dan di arah lain akhirnya TM dan juga For Rivals pecah fight mereka. 2 orang terkenok tapi ada trade talk yang terjadi, namun hanya satu trade yang terjadi ke arah tim dari TEM kali ini. 2 player masih aktif bermain di bagian luar dengan menggunakan sebuah DBS. Kali ini berusaha untuk mendapatkan satu pemain lagi. Ada di bagian lantai 2 bermain di arah balkon juga, dan pemburu dipaksa turun ke arah bawah, set up atau reset formation dulu. Tapi ada satu tim lagi yang ada di bagian luar dari camp ini. Iya, tapi kita bakal lihat juga dari Voki bakal diperankan ke lobby, dan dari TEM masih menyisakan 2 player aktif, 1 player lagi di revive. Tapi lihat dari tim TUI, mendengar ada tembak-tembakan dilontarkan, mulai mendekat juga menuju ke arah daerah Camp Bravo. Dan tampaknya pemburu lempar granat, dapetin 1, dapetin 2. Pemburu is on fire, memburu lawan-lawannya, mencari lawan-lawannya. Gila. Dan coba untuk menumbangkan setiap mangsa yang ada di hadapannya. Entah Dari Morman kenapa masih bermain, Morman pun make a play. Tapi pemburu mendapatkan 3 dari TEM kali ini. Entah kenapa gue ngelihat kayaknya untuk hari ini tensinya tinggi banget loh. Iya. Tensinya tinggi banget, fight terjadi di beberapa sisi, bahkan dari Vampire mereka masih menyisiri barisan-barisan ini di mana mereka tadi memantau dari bukit seberang pertarungan antara DBD dan juga Bruriram yang akhirnya informasi detail mereka dapatkan dan ngebuat mereka percaya diri untuk mendobrak setiap compound yang ada di sekitar Camp Alpha. Tapi di awal-awal ya Pasta, 2 tim Thailand dipulangkan, pulangnya karena tim dari Malaysia. Iya. Bruriram dipulangkan dikarenakan tadi perang sama tim DBD. Betul. Dan juga dari tim TEM perang sama tim For Rivals. Iya, ini nunjukin bahwa Malaysia untuk hari ini mereka sudah mulai ada perbaikan. Tapi apakah ini perbaikan momentum saja untuk di Sunhawk-nya? Atau memang perbaikan yang mereka lakukan sudah mereka persiapkan untuk map-map yang akan dimainkan pada hari ini? Ya, tentu kita bakal lihat juga kali ini karena ini masih bisa dibilang Sunhawk tahap awal Pasta. Sebanyak-banyak fight kita sudah tonton, sebanyak-banyaknya fight sudah lalu di game kali ini baru masukin menit ke-9 by the way. Betul. Agak cepat sih sebenarnya dengan jumlah pemain yang sudah dipulangkan ke arah lobby. Tapi kelihatan dengan sangat jelas. Langsung ditembak di celah untuk mendapatkan sebuah kepala, namun masih belum bisa mendapatkan kepala dari seorang Jimmy. Jimmy dipaksa pindah ke ruangan lain, tapi informasi sudah masuk. Bakaran dilemparkan, membatasi pergerakan, memperlambat pergerakan dari Vampire. Tapi granat sudah mulai dimasak. Ada pintu di arah balkon. Double pick Vampire. 2 kelelawar masuk untuk menyengat Jimmy dari tim DBD. Dipulangkan akhirnya satu tim Malaysia ke arah lobby. Iya, tampaknya kita bakal melihat DBD pun harus menelan Tusun juga kali ini. 13 tim tersisa, 51 player yang masih bertahan juga di game kali ini. Dan mayoritas tim yang bermain semuanya utuh. Fight yang sudah berlangsung semua adalah fight hingga rata. Ya, ini gue cukup menikmati sih untuk hari ini. Fight-nya begitu intens. Sudah ada 3 tim yang dipulangkan ke arah lobby.
Tapi dari Buriram yang paling legit karena mereka membawa setidaknya 3 poin elimination. Dan Geek Fam, pergerakan mereka juga sangat yahut dan lezat karena mereka mendapatkan satu supply atau airdrop. Di mana supply-nya kalau lo lihat Flo, ini supply kembar yang turunnya mungkin berbeda untuk circle 1 dan circle 2. Tapi circle lagi, tapi supply-nya dempet. Supply dempet, tapi ya dempet. kita bakal lihat sih kali ini dengan dua supply, Geek Fam dapat dua-duanya, ini bakal jadi untung banget bagi Mika dan juga bagi seorang Demrut. Tadi apa ya? Satu lagi tadi kalau nggak salah Groza yang pertama gue lihat. Groza. Yang kedua gue nggak tahu tadi isinya AMR apa. Ya? AMR deh kayaknya. Belum kelihatan sih ya? Flo. Belum kelihatan tadi kira-kira supply yang kedua itu apa. Tapi legit banget untuk melihat dua supply diamankan atau airdrop yang diamankan oleh tim Geek Fam. Dan kita lihat akhirnya tersorot satu tim Indonesia. Ada NFT yang sudah mulai terpantau, mereka ada di bagian bootcamp. Rotasi mereka ternyata juga cukup cepat dari drop awal mereka tadi. Dilewatin sama beberapa tim dan sebuah disiplin diterapkan oleh NFT. Tidak ada zonic outfire yang mereka lakukan untuk tim yang berusaha menguasai pinggiran-pinggiran dari bootcamp. Oke, kita bakal shine like diamond kali ini dengan adanya Smap, Trong, dan juga Kwanji Gosu. Semua mulai terpantau dekat area 3 gudang dari bootcamp. Tapi lihat pasta juga kali ini dari tim-tim yang bertanding, tampaknya mereka banyak bermain slow rotation. Nggak buru-buru banget untuk perang dan juga engage fight dengan tim-tim sekitar area center circle. NFT sudah masuk area bootcamp juga, sudah melakukan setup di bagian dari belakang bootcampnya. Memastikan tim-tim seperti Geek Fam nggak bisa masuk dengan bebas. Yep, betul. Geek kayaknya ya setiap tim pasti kan ada keseimbangan ya. Lo dapat supply enak, mungkin dari jalur rotasi nggak enak, atau dari posisi circle di mana tim lo berada kurang enak ya. Semuanya pasti ada plus minusnya lah. Kecuali kayak lo tiap game kayak apes ya, nggak tahu mungkin belum meminta restu dari orang-orang sekitar gitu kan. Jadi setiap titik yang diambil nggak terlalu bagus. Tapi 4Rifles sudah mulai membangun fight mereka lagi bertemu dengan Eagle Esports. 2 pemain berhasil mereka take down. Eagle mendapatkan sebuah masalah kali ini mereka bertemu dengan 4Rifles, di mana 4Rifles hari ini mereka begitu percaya diri Flo. Yap, mereka percaya diri dan pede banget fightnya. Bahkan dari Apple menumbangkan Namshin. Bahkan tinggal Twans yang tersisa seorang diri. Twans bergocek-gocek, pemburu pun coba melakukan backup. Zona pun sudah menghimpit, tapi Twans terkena spray. Bahkan dapat 2 dan membuat kali ini baik 4Rifles, baik juga tim 2E pincang sepincang-pincangnya di awal permainan. Tapi spray down dari Epi gagal menemukan targetnya. Membuat kali tim 2E punya waktu untuk melakukan healing. Paling nggak bandage dulu. Blunder dari 4Rifles berbahaya banget tadi. 2 pemain mereka begitu percaya diri, tapi ternyata tidak hanya pemburu, tidak hanya Ipul yang bisa show off untuk di game yang pertama, tapi Tuan Tuki juga menunjukkan sebuah permainan yang cukup bagus, bahkan bisa mendapatkan 2 pemain dari 4Rifles, dan kali ini hanya Epi yang tersisa seorang diri. Ya, Epi versus kali ini Twans. Tapi tentu dari tim 2E masih bisa juga melakukan revive kan? Nggak bisa. Oh bisa nge-revive kali ini. 2 player masih tertahan. Twans bakal dipantau terus oleh Epi juga bersama dengan Namshin. Dan sejauh ini kayaknya dari 2 player ini belum menemukan nih posisi persis Epi di mana. Ya, tapi sebuah free fire sudah diberikan tadi dan tembakan datang dari seorang Epi, namun masih belum bisa mendapatkan knock ke arah pemain dari arah Eagle Esports. Epi harus mencari jalur lain untuk menyelamatkan dirinya dan tidak ada persediaan healing yang bagus untuk Epi Flo. Iya, tapi dari Epi tampaknya dia belum menyerah Ditabrak. juga. Dia coba untuk menemukan posisi dari tim 2E yang masih ada di bagian-bagian depannya. Batu akan digunakan, tapi ini dia Oh enggak. Apa ya, pohon-pohon yang mengurangi vision dari seorang Epi. Annoying banget. Yes, dan dari Eagle juga mereka melakukan sebuah keputusan yang sangat bijak menurut gue dengan meninggalkan area ini. 2 pemain mereka sudah dipulangkan ke arah lobby dan 2 pemain yang tersisa ini bakal berusaha untuk masuk ke dalam zona. Karena tadi posisi mereka tuh masih agak-agak jauh untuk masuk ke dalam zonanya atau ada di bagian luar dari play zone-nya lah. Iya, tapi kita bakal juga tampaknya dari tim GD Gits kali ini mulai terpantau. Tim Indonesia masih utuh semua di 4-4 player mereka, baik dari Boom, baik dari GD dan juga baik dari tim NFT. Belum ada yang dipulangkan ke arah lobby, yang berarti masih ada 12 pemain Indonesia bertahan di game kali ini. Betul, dan circle-nya annoying banget sih. Ini circle yang sebenarnya kurang disuka sama tim-tim yang bertanding karena masih bikin galau. Keputusan apa yang bakal diambil? Boom enak untuk posisi mereka saat ini. NFT yang agak repot sebenarnya buat GD sih. GD harus melewati 3 tim supaya mereka bisa save, mengamankan setidaknya seperempat circle yang ketiga. Tapi harusnya healing mereka cukup banget kan. Mengingat dari Alan harusnya udah dioper semua healingnya. Betul. Mereka tinggal YOLO 3 orang dan Alan tinggal main safe di belakang melakukan healing. Iya, itu dia yang harus dipertimbangkan juga. Tapi headshot tadi datang ke arah kepala dari pemain GD, tertembak oleh Box Gaming, tapi untungnya masih belum ada yang ter-takedown dan GD sudah mendapatkan bagian kecil untuk circle yang ketiga. Tapi Bensu berhasil mendapatkan seorang Alan, 1 pemain penting dari GD yang saat ini
harusnya memiliki healing banyak untuk GD. Gak tahu ya, apakah sudah disatukan atau belum healingnya, apakah sudah dikumpulkan. Tapi Alan, Knock di posisi yang begitu terbuka, begitu berbahaya. Yang gue ragu kalau tim GD mau menginvestasikan waktu dan juga nyawa mereka untuk menyelamatkan Alan di posisi tersebut. Ya, itu dia. Apakah Alan akan bisa diselamatkan? Ini kabar yang kurang bagus sebenarnya, apalagi kalau healingnya sudah dioper semua karena Alan dan Geek Fam sudah mulai membuka tembakan. Mereka berhasil mendapatkan satu persatu pemain dari Face Lane. Ada 2 yang sudah berhasil mereka amankan dan still elimination. Drone pengamatan yang bagus berhasil mencuri. 1 elimination harus dikumpulkan oleh Geek Fam tadi. Yap, tampaknya kita bakal ada seorang Yami bakal mendapatkan poin-poin yang berharga kali ini. Coba untuk mengintip menggunakan scope mencari informasi-informasi sekitar, tapi belum ditemukan nih posisi lawan-lawannya ada di mana saja. Nampaknya dari Boom posisi mereka enak banget, mereka ada di bagian high ground, tepat di ujung dari posisi Pulau Bravo kali ini ya. Ya, betul. Ini vision mereka luas banget, apalagi mereka split juga. Boboho ada di seberang jalan, di Yap. seberang air malah ya, bukan jalan lagi. Udah di seberang ngamanin air. jalur rotasi lah setidaknya Yes. buat Bumi Sport untuk prediksi circle-circle berikutnya. Tapi dari Eagle Esport ternyata hanya menyisakan Tuan 2K lagi-lagi bakal menjadi jangkar terakhir untuk Eagle Esport. Dan ini dia Lord Harm yang mencari keberadaan pemain terakhir dari Eagle Esport di pinggiran arah utara. Ini mereka belum masuk ke dalam zona. Ini harusnya mereka ada di sebelah kanan dari Hatin. Posisinya saat ini untuk Sam9 sendiri dan Eagle Esport sudah dipulangkan ke arah lobby. Kita melihat dari arah lain juga bahwa Box Gaming agak sedikit tersandwich. Ada Xavier dan juga ada GD dan granatnya berhasil mendapatkan setidaknya 1 pemain dari Box Gaming kali ini. Yap, tampaknya bakal dari seorang Rabis bakal spray down through the smoke. Dan granat dari Alan menumbangkan 2 pemain dari Box Gaming kali ini. Dari GD nyayur, di mana lawan yang mereka tumbangkan tidak bisa lari kemanapun. Tapi tentu mereka juga perlu berhati-hati karena DX masih coba untuk melakukan spray ke arah tim GD. Iya. Box Bensu sudah berhenti Granat. untuk knock, sudah di Granat. revive. Tiga-tiganya sudah revive. Kelihatan. Dan spray down Nichil, paman Nichil menumbangkan 1, menumbangkan killnya. 2, dan Nichil secure Ambil point, killnya. ambil poinnya paman. Ayo Nichil, jangan lupa bercocok kill untuk mendapatkan poin elimination. Tapi Dark masih mengamati pergerakan dari Box Gaming. Masih dipantau, GD masih mencoba untuk mencari ruang tembak. Dan Nichil berhasil menambah pun di elimination untuk Genesis Dogma. Ternyata Alan kembali lagi tadi berhasil diselamatkan. Bensu sudah terspot di balik sebuah jeep yang sudah terbakar atau mobil kambing yang sudah terbakar. Tapi dari Xavier mereka lebih memilih untuk bermain objektif dan circle. Sudah dipastikan circle bakal menuju ke arah Kepulauan Alpha dan boom. Respon mereka begitu cepat untuk memprediksi pergerakan dari zona yang berikutnya. Yap, mereka begitu cepat. Tadi Boboho sudah dikirim untuk nyeberangin jalan. Dia menjaga posisi yang sangat baik. Dan dari tim Boom, kali ini ya mereka cukup baik. Hanya sayang aja, tadi Okta kalau nggak salah ketangkap dan dipulangkan ke arah lobby. Menyisakan 3 player dari Boom. Ya, Boom sih kalau dilihat-lihat kayaknya sudah mulai memperbaiki langkah mereka supaya lebih bagus lagi, walaupun 1 anggota mereka sudah terculik tadi. Sementara dari 4 Rivals tadi mereka cukup banyak dan hanya menyisakan seorang AP, belum ketahuan lagi AP ada di bagian mana. Dan ini dia Boom yang sudah mendapatkan bagian dari zona yang keempat, bermain di arah-arah compound. Ini berarti ada di selatan dari jembatan yang memisahkan Hatin dan Kepulauan Charlie harusnya. Iya, tapi Bravo dan juga Charlie. Tapi dari Boom ya dengan kehilangan 1 anggota mereka tentu harus kembali mengatur tempo dan juga keberanian mereka. Dikarenakan ya 3 orang lawan 4 orang akan sedikit sulit. Kecuali mereka dapetin knock ataupun dapat advantage terlebih dahulu. Iya, betul. Bacon langsung naik ke bagian atas high ground juga. Dan dari bagian posisi Bacon, dia bisa melihat dengan jelas nih pemain-pemain dari VPE ketika mereka keluar dari area tebing-tebing. Betul. Secara vision mereka untung lah karena dari posisi ini enak banget. Tapi kalau suaranya bouncing ke arah bawah, mereka bakal repot untuk turun karena jalur turunnya bakal DX dijaga oleh tim 25. lain. Dan dari arah Xavier, mereka sudah mendapatkan 1 pemain dari Face Clan. Face Clan cukup bonyok dan to stop. Berusaha mencari pijakan-pijakan manja, pijakan-pijakan manis supaya bisa save. Oh aman. Kenok pun gak masalah karena Stone sudah Di menunggu di bagian bawah. revive. Betul. Untungnya sudah Aman. ada Stone yang tampaknya meskipun dia batu tapi bisa selamatin orang lain juga. Ya betul. Dan tadi kayaknya gue udah ngeliat ada nama-nama dari Tony K. Sebuah kalimat-kalimat dan nama-nama jenaka yang dikasih oleh netizen-netizen yang terhormat. Tapi bakal kita kasih nanti. Karena tiba-tiba sebuah pengintaian dari Bacon lagi-lagi tersorot oleh kamera kita. Dan Vampire kehilangan 1 anggota mereka barusan. Yap, ini kenapa ya? Gue tuh feeling-feeling tim Indo Chicken. Kan gue tadi sudah berfeeling juga. Tapi kan lu bilang hari ini. Iya gue hari Gue ini. feeling game pertama. Game ini malah. Game ini karena lihat deh, dari tim-tim lain pada bonyok.
NFT masih 4, GD masih 4 masih mungkin knock 1. Dan Boom 3 dan punya posisi menurut gue yang paling enak di game kali ini. Betul, dan harusnya jalur dari NFT agak sedikit kosong mengingat semua tim tadi berada di bagian pinggiran-pinggiran tebing. Masuk buru-buru kan? Betul, masuknya buru-buru. Boom harusnya dapat satu celah yang enak datang dari selatan circle yang keempat ini. Ya nggak tau, feeling gue tuh wangi aja game kali ini untuk Indonesia. Amin ya, semoga menjadi realita yang akan terjadi supaya bisa menyenangkan kita semua. Tapi ini nggak seneng karena Tony K. K-nya yang banyak banget, nggak tahu singkatannya apa. Tapi tiba-tiba Tony K berhasil mendapatkan satu pemain dari GD Booms. Diamankan begitu saja, tapi karma is real. Tony K, bocil pulang dulu karena dipulangkan oleh pemain dari GD. Yap, tampaknya GD tidak mau dari seorang Tony Kurniawan mendapatkan poin demi poin juga terhadap mereka. Bahkan dari Victores lumayan low. Demrut mendapatkan seorang paman dan tampaknya GD nggak bisa nyelamatin dua player mereka. Face Clan tumbang di posisi ke-11 dan kali ini membuka kesempatan bagi Bacon untuk mengejar posisi-posisi atasnya. Ya betul, ini udah ada huru-hara yang terjadi sedari tadi Flo. Gua nggak nyangka game pertama bakal se-chaos ini. Bahkan Shine Like Diamond juga nggak punya ruang gerak yang terlalu bagus. Mereka terjebak di bagian perairan dan GD satu persatu anggota mereka juga dipulangkan karena lobby GD. Bahkan kali ini tinggal 2 player aktif yang tersisa dan tidak bisa melakukan sebuah counter shoot karena mereka ada di bagian perairan. Yap, kata VPE saatnya gua kembali mengejar tim-tim di atas gua. NFT juga punya chance yang sama, apalagi mereka sudah mulai masuk ke arah zona. Tapi sayang sekali Ramones tertangkap oleh Ice kali ini. Tapi so far 3 pemain lainnya masih bertahan nih. Iya, gua nggak tahu ada di posisi mana NFT sekarang, tapi Geek Fam posisi mereka kebuka banget. The Xavier ini makanan banget buat Xavier, laba-laba yang sedang berburu mangsa. Satu persatu sudah berhasil mereka amankan. Geek Fam juga mendapatkan satu pemain dari GD Daibot di arah perairan terspot oleh Geek Fam yang lagi mancing, lagi berburu. Geek Fam sudah mendapatkan berapa elimination buat kali ini? Geek 4 elimination di posisi mereka sekarang. Terbanyak masih dipegang oleh VPE dengan 5 elimination, tapi lihat dari Geek Farm, posisi mereka arah tepat di ujung dari zona, yang berarti mereka bisa melakukan gatekeeping terhadap tim-tim di area lainnya. Lihat dari Geek Farm, tampaknya mereka pun sedang mengincar juga ke arah tim NFT yang kali ini rotasi menuju ke arah pinggiran circle, dan Swaffel kayaknya bukan pinggiran lagi deh, kayaknya Swaffel masuk ke tengah-tengah zona banget deh. Itu tapi pergerakan yang yellow banget sih Flo. Kalau dilihat tadi dari 2 pemain yang sedang berboncekan bagi, ya ampun, itu celah yang sempit banget tapi berhasil dimaksimalkan. Tapi Batman ketangkap sama Geek Fam. Ini Geek Fam punya kontrol area dan vision yang luas banget sih. Siap, ini dari Batman sayang sekali tertangkap di bagian ujung dari pinggir-pinggir zona. Tapi kita bakal melihat dari Boom pun kehilangan seorang Yami, sementara waktu dari DX yang lagi perang. Tidak, malah langsung dipulangkan ke arah lobby bersama dengan seorang Frankie yang disikir oleh Reizi kali ini. Ya, tapi setidaknya dari NFT mereka masih menyisakan 2 pemain mereka dan Boom, Reizi mendapatkan 1 pemain dari Xavier. Bahkan Bacon Time sudah dipulangkan ke arah lobby dengan hanya membawa 1 elimination. Xavier kehilangan 1 lagi anggota mereka dan Boom punya sebuah pengamatan yang begitu bagus juga dari area kompon mereka. Circle ke-6 sudah timbul dan hanya 20 detik waktu berpikir untuk masuk ke dalam zona yang agak terbuka ini. Iya, pelan-pelan tapi pasti dia bakal dari Geek Farm nge-push ke arah tim NFT. This is not good untuk NFT. Posisi NFT terlalu terbuka, terlalu kelihatan. Semoga NFT tidak disadari bahwa mereka ada di bagian atas Sniper Tower. Ini VPE yang bisa ngelihat ke arah tim NFT dengan posisi yang mereka punya saat ini. Tembakan datang, ternyata Geek Fam juga membatasi pergerakan dari Vampire. 500 stop tadi mendapat tembakan, namun masih bisa bertahan. Dan Geek Fam juga angle-nya terbuka banget. Stone hampir mendapatkan 1. Ini bocah emang batu banget dari zaman dulu, mengincar batu di mana ada 1 pemain Geek yang ada. Dan keduanya itu yang gue takutkan untuk NFT. 1 Sniper Tower untuk 2 pemain, dan itu celah yang sempit banget untuk di sebuah Sniper Tower. Sekali kena granat, dua-duanya pulang. Nice try bagi tim NFT kali ini. Cukup baik dan pelan-pelan ngejar tim-tim di atasnya. Tapi untuk kita bakal fokus kembali ke match, di mana masih ada GD, masih ada Boom, dan GD masih bertahan sejauh ini dengan satu orang saja. Lo lihat satu pergerakan dari arah Boom, 1 pemain mereka berusaha ke backstep Vampire yang ada di arah tebing-tebing ini nggak tahu. Oh, sadar, Vampire sadar. Swap melihat keberadaan seorang Reizi, backstep yang gagal. Tapi setidaknya Reizi sudah ada di bawah kaki dari Vampire, mengamankan placement untuk Boom. Ya minimal hashtag 2 atau hashtag 3 harusnya bisa disecure sama Bumi Sport. Iya, nempel ke arah dari posisi zonanya. Dan terlihat juga kan ini dari tim VPE begitu enak, yang lain lari di bagian low ground. Tinggal dimakan-makanin, dan tampaknya baik GD, baik Boom, top 5 saat ini pasta. Ya betul, GD berhasil mempertahankan di top 5 kali ini. 2 tim Indonesia masuk di top 5, tapi harusnya GD nggak bisa punya ruang pertahanan yang begitu banyak karena tinggal healing yang hanya bisa dimaksimalkan oleh last man dari GD. Dan Alan sudah selesai, hashtag 5 untuk GD, nice try. Tapi Boom masih berjuang dengan 3 tim yang tersisa. Top 4 tadi, top 4 untuk tim Boom kali ini. Top 5 untuk GD. Ya betul-betul.
Oke, teman kita bakal melihat dari Boom masih bertahan juga. Dan ini dia top 3 untuk tim Boom kali ini. Dan bahkan Sam9 hanya bisa melakukan healing-healing saja. Dari Boom sayang sekali mereka kalah posisi. Tapi kalau gue jadi Boom ya udah bersyukur masuk ke hashtag 3. Karena di Sunhawk gitu. Sunhawk Betul. juga memang random banget. Betul, dan sekarang Boom sudah mulai dempet-dempetan. Boboho bahkan sudah mulai memasak granat, dilemparkan ke bagian atas namun hanya memberikan splash damage menuju ke Vampire. Ini Razy sudah memasak granat, lempar ke arah atas meletup namun masih Ayo, belum bisa tembak, mendapatkan satu pun knock ke arah pemain dari Vampire. Adips sudah kehabisan 8 kit, nice try tentunya untuk Sam9. Dan hanya tinggal Vampire dan juga Boom Esport. Tapi Boboho ke knock. 3 lawan 1 bukan jumlah yang bagus untuk Boom Esport. Akan langsung diterapkan satu stop. 3 pemain bakal jump shoot secara bersamaan. Oh, 1 orang lagi bakal mendekat. Tapi kali ini cukup low HP. Bermain di celah sempit dan winner chicken dinner untuk Vampire di game yang pertama dengan jumlah elimination yang begitu fantastis. Yap, kata Vampire, tim-tim Thailand tungguin gua. Gue juga mau ketinggalan. Mereka pun mengejar.